Shalom, hari ini saya mau menceritakan ulang ya. Shalom, saat ini saya mau berbagi dan saya mau share tentang hati yang mendengar. Seringkali kita yang kita dengar adalah bahwa kita ini harus punya hati pengertian, punya hati yang bijaksana, hati yang berespon dengan benar. Tapi saat ini saya mau ceritakan, mau berbagi dengan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana punya hati yang mendengar. Kita mau belajar dari Salomo. Raja Salomo ini adalah raja yang Tuhan kasih punya hikmat. Dia nggak minta banyak, dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta apapun, tapi dia hanya cuma minta hati yang berhikmat. Kita baca di 1 Raja-Raja ayat 3, Raja-Raja 3 ayat 9, firman-Nya berkata, "Maka berfirmanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baca perikop ini, di sini dikatakan di perikop di atas, ini adalah doa permohonan minta hikmat dari Raja Salomo. Raja Salomo tidak minta yang lain, dia cuma minta satu, punya hati yang berpengertian, punya hati yang berhikmat, punya hati yang mendengar untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Seringkali banyak sekali yang dihadapkan di depan kita, segala perkara, setiap masalah, setiap keadaan, bahkan seringkali kita dihadapkan dengan yang namanya kita harus bilang iya atau tidak, kita harus berespon bagaimana. Itu yang terjadi di kehidupan sehari, tiap hari lepas hari. Dan bahkan waktu kita bekerja, waktu kita sedang menghadapi bos, atau waktu menghadapi pemimpin, waktu kita menghadapi teman rekan kerja, atau bahkan anak buah, atau bahkan ketemu dengan teman-teman sepermainan, atau waktu kita ada di sekolah, atau dimanapun lah kita berada. Seringkali ini dihadapkan di kehidupan kita masing-masing. Kalau tidak diterjemahkan yang berbeda, di 1 Raja-Raja 39, di firman Allah yang hidup, dikatakan gini, "Berilah kepada hamba ini hati yang penuh pengertian." Tidak ada nggak semua orang bisa punya hati pengertian. Seringkali waktu dihadapkan masalah, kita cuma bisa langsung bilang, kenapa sih ada lagi? Kenapa sih mesti saya lagi yang menghadapi? Kenapa sih mesti begini lagi? Tapi waktu Raja Salomo mengajarkan tentang di firman ini, dikatakan, dia cuma minta hati yang berpengertian. Waktu kita ada masalah, waktu kita punya masalah, punya pergumulan, waktu kita dihadapkan dengan sebuah pilihan, bisakah kita berkata, "Tuhan, berilah aku hati yang berpengertian." Seringkali kan kayak gini, waktu kita ada masalah, hati ini seringkali paling lambat berespon. Seringkali yang bertindak itu adalah kepala, langsung memutuskan. Sebelumnya saya pernah bilang ya, pernah berkata, waktu hati pengen pukul, tangan ini bisa menggerakkan. Ini di dalam Bapak Ibu, saudara-saudari. Nah, Raja Salomo ini berkata, di firman ini dikatakan, "Berilah kepada hamba ini hati yang penuh pengertian sehingga hamba dapat memerintah." Waktu kita punya hati pengertian, maka kita bisa menentukan, maka kita bisa memutuskan apapun yang terjadi. Maka kita bisa memutuskan, saya mesti bagaimana, atau memutuskan ini bagaimana. Dan itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Punya hati yang berpengertian. Dan supaya bisa menentukan apakah ini benar atau tidak. Ada satu lagi firman Tuhan dikatakan di Amsal 19 ayat 20. Di sini dikatakan seperti ini. Listen well to wise. Kita harus belajar mendengar dengan baik. Seringkali kita ini tidak bisa mendengar dengan baik apa yang terjadi, apa yang mau terjadi, atau waktu pemimpin kita mau berkata sesuatu, kita seringkali di hati ini nggak firm karena goyang, karena takut, khawatir, bimbang, ragu, semuanya ada di dalam. Nah, waktu kita mau punya hati berpengertian, waktu kita mau punya hati yang mau mendengar, yang pertama kali buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, belajar miliki hubungan yang khusus dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Bangun di kehidupanmu sehari-hari, cari rema setiap hari, cari ayat satu demi satu, dan galilah itu untuk supaya Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa keluar atau bisa mampu waktu ada masalah, ada rema yang keluar.
Bapak Ibu bisa praktekkan. Misal seperti ini. Bacalah satu hari ini baca firman Tuhan, misalnya 1 hari 2 pasal atau 3 pasal. Lakukan itu dengan rutin demi rutin. Maka percayalah, ini boleh dipraktekkan, nanti boleh dilihat di kehidupan di hari yang keberapa. Waktu ada masalah datang, maka reaksi yang pertama kali muncul, Tuhan terima kasih. Dan waktu yang pertama kali muncul adalah kita tidak marah. Kita akan bilang, kita akan jauh lebih tenang waktu menghadapi masalah. Waktu kita ada trouble, waktu ada orang mengata-ngatai kita, waktu ada banyak fitnah atau apapun namanya. Waktu kita baca firman saja setiap hari. Hati ini berespon waktu ada masalah. Kita akan jadi tenang, gak khawatir. Boleh dipraktekkan Bapak Ibu. Lalu, and be willing to learn from correction. Kita ini akan belajar bisa mengoreksi setiap apapun terjadi. Kita tidak akan memilih marah, tapi kita akan mengoreksi diri kita. Waktu kita mendengar dengan baik, kita akan koreksi benar atau tidak. Nah, kita baca lagi di Amsal 8 ayat 5. Di sini dikatakan, hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Hati itu harus dibangun setiap hari demi hari. Harus ada pelajaran demi pelajaran. Harus ada pengalaman demi pengalaman. Harus ada training demi training. Harus ada pelatihan demi pelatihan. Dan itu yang kita lakukan hari lepas hari. Kita hidup di dunia waktu kita masih menginjakan kaki di bumi. Itu adalah tempat pelatihan terbaik buat setiap kita. Waktu engkau atau Bapak Ibu ada di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun. Orang-orang yang ada di samping, kanan, kiri, depan, belakang, atau yang ada di dalam satu gedung atau di dalam satu ruangan, itu adalah tempat pelatihan buat setiap kita. Tempat pelatihan buat kita menang, tempat pelatihan buat kita menjadi the best, tempat kita menjadi siapa diri kita di depan mereka. Jadi belajar seperti kayak Salomo ini gak minta yang jauh-jauh kok. Dia cuma minta satu, punya hati yang berpengertian, hati yang mau mendengar, hati yang mau bijaksana. Waktu dia dengan punya hati yang seperti itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Sama dengan kita, itu tidak hanya Raja Salomo, kita juga bisa minta hati seperti itu Bapak Ibu. Saya mau tutup dengan satu ayat di Amsal 18 ayat 13. Kali ini saya mau berbagi dengan banyak ayat Bapak Ibu, ini bicara tentang hati. Amsal 18 ayat 13 dikatakan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali mendengar waktu ditanya, belum selesai pertanyaan langsung jawab. Itu orang bodoh. Dan kecelaannya. Jadi kelihatan, karena dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tidak punya hubungan intim, tidak bangun hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak cari rema setiap hari. Dia tidak belajar bagaimana harus berespon dengan benar. Itu membedakan kita dengan mereka. Kita tidak mau samakan dengan mereka. Mari miliki hati yang cerdas, hati yang mau mendengar, hati yang mau berpengertian, hati yang punya bijaksana. Dan maka setiap kali ada masalah demi masalah, waktu ada sesuatu di depan kita terjadi, maka yang berespon pertama kali di hati kita akan Tuhan kasih pengertian demi pengertian. Tuhan akan kasih yang namanya respon demi respon yang benar. Maka Tuhan akan kasih apapun yang terjadi berkat. Kalau Tuhan sudah pintu surga dibuka di atas ya. Kalau kita ini berespon dengan benar, hari ini juga langsung Bapak Ibu terima semua yang Bapak Ibu inginkan. Hari ini juga apapun yang Bapak rindukan, Tuhan sediakan semuanya. Hari ini juga apapun yang adik-adik punya sekolah, pengen punya kerinduan sekolah, pengen punya tempat kuliah yang terbaik yang dirindukan. Kalau punya respon dengan benar, Tuhan tidak akan menahan berkatnya kok dari atas. Jadi